Itu sebenarnya nggak ada cerita kartu BPJS nggak pernah dipakai, tiba-tiba nonaktif, itu nggak ada. Sebenarnya tantangan kami untuk melayani peserta ini, kami dituntut untuk memberikan layanan itu melampaui harapan peserta. Konsultasi dengan dokter. Konsultasi dengan dokter Bisa, juga, Pak? bisa. Tapi bayar? Ini gimana nih? Ini bayar atau gimana? Gratis, Mbak. Gratis? Tapi tergantung di mana fasilitas kesehatan Mbak terdaftar. Halo Sobat JKN, kembali lagi dengan Tasya dan Bapak Faisal di podcast tema Sehat Tanpa Ribet. Nah, kali ini episode 2 kita bahas tentang Q&A yang banyak banget orang pusingin soal BPJS Kesehatan ya Pak ya. Nah, tapi pertama-tama kita tanya dulu sama Bapak Faisal ya. Oke. Tantangan di BPJS Kesehatan itu seperti apa Pak? Maksudnya tantangan yang selama ini Bapak hadapin. Ini tantangan dari sisi BPJS-nya? Iya, dari Bapaknya, dari BPJS Kesehatan ya. Sebelum kita nanyain tantangan dari luarnya. Oh ya, tantangan kami dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien ya? Ya, benar. Oke. Sebenarnya tantangan kami untuk melayani peserta ini, kami dituntut untuk memberikan layanan itu melampaui harapan peserta. Bagaimana tuh Pak? Nah itu dia, Nah, melampaui harapan. Jadi gimana kita mau memberikan layanan melampaui harapan mereka kalau mereka sendirinya nggak puas. Kan gitu kan. Jadi tantangan kami yang paling bagaimana memuaskan peserta. Tapi bukan berarti kami alat pemuas ya, enggak. Iya, enggak juga. Kita bagaimana memuaskan peserta, itulah tantangan yang paling berat di kami. Karena ruhnya pelayanan BPJS ini pelayanan. Kalau pelayanan kami nggak bagus, otomatis program ini juga nggak bagus. Ya nggak bagus, nggak berjalan juga ya itu Pak ya. Tantangan yang paling berat di kami itu tadi, bagaimana memuaskan peserta. Nah. Gitu dia. Nah, karena bagaimana, kan kata Bapak tadi tantangannya adalah bagaimana cara memuaskan pelayanan ini. Nah, akhirnya nih kita sampai kepada Q&A-nya sendiri gitu kan, biar lebih puas nih yang lainnya untuk tanya-tanya langsung ke Bapak. Pertama aku tuh mau nanya soal layanan mobile JKN-nya nih gitu kan. Di dalam layanan ini, maksudnya di dalam aplikasi ini, mobil JKN ini itu ada apa aja sih Pak layanannya gitu. Baik Mbak Tasya, kalau mobile JKN ini kalau saya rasa program JKN dalam genggaman kalau kita melakukan penginstalan aplikasi mobile JKN itu di handphone. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di mobile JKN ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk kemudahan dalam pelaksanaan program JKN. Contoh yang pertama, KIS Digital tadi saya sampaikan ya. Di situ kita bisa akses yang namanya KIS Digital. Jadi kita bisa mempunyai kartu KIS itu secara digital melalui aplikasi mobile JKN. Benar sekali. Selanjutnya di situ di mobile JKN itu kita bisa juga akses yang namanya ketersediaan ruang rawat inap di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lanjutan. Jadi kita bisa merencanakan misalnya kita mau dirujuk ke rumah sakit A misalkan, kita bisa cek dari aplikasi mobil JKN ketersediaan tempat tidur rumah sakit tersebut. Oh bisa langsung gitu ya cek ya Pak ya? Bisa dicek. Oke. Selanjutnya kita bisa mengambil antrian online. Antrian online? Bisa langsung dari mobil JKN ya? Mobil JKN kita bisa langsung akses. Kalau kita akses rawat jalan ya, rumah sakit A, misalnya kita dirujuk dari puskesmas atau klinik mau ke rumah sakit A misalkan gitu, kita bisa langsung akses dari situ untuk mengambil nomor antrian online. Oh, nggak susah-susah lagi. Jadi, ya datang ke sana ngambil. Antrian online itu akan menunjukkan Anda datang jam sekian dengan dokter A gitu. Wah, praktis sekali ya. Oke. Selanjutnya ada juga yang namanya konsultasi dengan dokter. Konsultasi dengan dokter bisa, juga Pak? Bisa. Tapi bayar? Ini gimana nih? Ini bayar atau gimana? Gratis Mbak. Gratis? Tapi tergantung di mana fasilitas kesehatan Mbak terdaftar. Gimana tuh Pak? Maksudnya? Misalnya Mbak terdaftar di Vaskesnya Medan Johor misalkan. Mbak bisa berkonsultasi dengan dokter yang di Medan Johor. Oh yang di situ ya Pak ya? Jangan pula Mbak terdaftar di Medan Johor mau konsultasi dengan dokter yang di misalkan di Tuntungan gitu, nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya? Cuman dokter yang terdaftar di Vaskes Mbak Tasya.
bisa konsultasi. Kalau biaya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti konsultasi apa aja bisa gitu ya Pak ya? Asalkan ada tersedia di situ kesehatan. Jangan konsultasi Oh, ya enggak. kesehatan aja. Nanti konsultasi keluarga nggak bisa. Iya enggak. Maksudnya berarti kesehatan apa aja gitu ya Pak ya? Boleh. Gitu. Jadi dari apa namanya dari penyakit dalam, luar semua bisa gitu ya Pak ya? Keluhan Anda terhadap penyakit sampaikan aja di situ. Bisa. Bisa. Wah. Misalkan Mbak tanggal 28 tanggal tua ya kan kepala saya sakit dok gitu. Pasti jawabannya nanti kalau bulan tua memang kepala saya juga sakit Pak. Kan? Pasti kayak gitu. Bisa gitu ya Pak. Kalau bulan tua kan gitu. Kalau bulan tua. Iya. Masih ngomongin soal konsultasi ini kan katanya kalau kalau misalnya di Vaskes itu atau di tempat itu disediakan beberapa dokter atau cuma satu dokter doang atau bagaimana Pak? Nah itu tergantung ketersediaan dokternya. Biasanya satu dokter aja yang standby. Oh biasanya satu aja gitu ya Pak ya. Berarti kita bisa nanya apa aja ke situ. Boleh. Terkait kesehatan ya. Terkait kesehatan. Jangan tanya yang lain. Terus ada lagi belum selesai. Apa lagi nih Pak? Di mobil JKN ada juga yang namanya program rehab. Rehab? Ya, bagaimana itu Pak? Rehab. Bukan rehab di penjara ya. Rehab itu rencana pembayaran bertahap. Jadi fungsinya itu untuk peserta yang menunggak. Masalah kami juga itu Mbak. Tadi tantangan Mbak bilang itu masalah kami. Banyaknya peserta yang menunggak. Peserta mandiri yang menunggak. Karena tidak membayar iuran, kartunya tidak aktif. Jadi dia menunggak. Jadi di situ ada program rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi masyarakat yang menunggak itu bisa mencicil. Oh dicicil gitu ya Pak ya? Bisa cicil ya Pak ya? Dicicilnya 3 kali, 6 kali, sampai 12 kali. Gitu. 12 kali pembayaran. Tapi dengan catatan, pada saat proses cicilan, kartunya belum aktif. Aktifnya nanti begitu cicilan sudah selesai dilakukan. Itu cara kita tahu kartunya aktif atau tidak aktif itu dari mana Pak? Dari mobil JKN kelihatan juga kartu Anda sedang tidak aktif. Jadi kalau kartu Anda tidak aktif, ya tunggakan yang mesti Anda bayarkan sekian. Itu akses dari mobil JKN. Bisa langsung diakses mau cicilan berapa bulan. Mau cicilan langsung nanti. Langsung dari situ ya Pak ya? Berapa tagihan Anda per bulannya akan keluar. Kalau ngomongin soal tagihan, nah gimana caranya ini kita bayar iurannya? Apakah dari mobil JKN itu atau tempat khusus gitu? Kalau pembayaran iuran kita kan sudah banyak bekerja sama dengan merchant-merchant ya. Dengan bank, dengan Indomaret, Alfamaret, dengan Shopee, dengan Tokopedia. Kita bisa lakukan pembayaran dari situ. Dari mana aja berarti ya? Mudah sekali ya berarti. Iya. Terus kalau misalnya kita bayarnya langsung ke Vaskesnya juga bisa ya Pak ya? Apa ke ininya? Ke tempat khusus yang kayak MC apa? Ya. Ke polinya langsung bisa nggak sih? Kalau pembayaran kami di BPJS ya, kalau untuk di rumah sakit dan BPJS tidak menerima pembayaran apa-apa terkait iuran ya. Iya. Kalau iuran itu dibayarkan melalui tempat-tempat pembayaran kanal-kanal pendaftaran yang sudah kami sediakan, bank, virtual account. Virtual account itu mengarah ke Bank Mandiri, pokoknya bank-bank BUMN lah. Nah, itu. Dan kalau untuk peserta mandiri bisa melalui bank, bisa melalui Indomaret, Alfamart, Tokopedia. Nah Pak, aku juga ada dengar-dengar nih ya keluhan masyarakat tentang kalau misalnya kartu BPJS dia udah lama nggak dipakai karena mungkin ya alhamdulillah dia nggak sakit-sakit, terus ketika dia mau pakai karena udah lama itu terus nggak aktif gitu Pak. Nah itu benar atau enggak sih? Itu pengalaman pribadi Mbak atau pernah dengar dari orang? Pernah dengar dari orang. Kalau saya belum sih pernah mengalami ya? Ya belum sih. Jadi, itu sebenarnya nggak ada cerita kartu BPJS nggak pernah dipakai tiba-tiba nonaktif, itu nggak ada. Yang terjadi itu mungkin itu kalau di segmen penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat atau APBN. Kalau mandiri berarti nggak ada ya Pak? Kalau mandiri nggak dipakai nggak aktif, nggak ada. Kalau dibayar terus tetap aktif. Tetap aktif. Iya. Pokoknya kunci utamanya adalah harus tetap bayar. Iuran. Gitu, iuran kalau ya. yang PBI ini yang mungkin ada sering mungkin bukan nggak dipakai sih sebenarnya. Begitu dilakukan pendataan. Kalau PBI APBN itu kan pendataannya oleh Kemensos nih. Jadi datanya itu dinamis. Begitu nanti Kemensos menyatakan bahwa masyarakat ini sudah tidak layak atau sudah mampu, itu maka langsung nonaktif.
Oh. Nah itu yang sering. Tapi kalau dia mandiri, kalau selama dia bayar iuran itu nggak akan nonaktif, pasti Nggak aktif akan terus. ya Pak ya? Nggak akan. Oh. Yang penting bayar iuran Mbak Tasya ya, jangan Yang penting bayar jangan iuran. nggak dibayar. Kalau nggak dibayar Ya iurannya baru lah nggak nonaktif nonaktif lah, lah langsung gitu. nonaktif gitu dia. Iya betul juga, berarti nggak ada ceritanya tuh nonaktif kalau misalnya Nggak dipakai-pakai. nggak dipakai-pakai Yang gitu. penting dibayar. Ya yang penting dibayar aja. Nah, jadi nggak dipakai-pakai Gitu. pun nggak dibayar. Kalau nggak dipakai-pakai tapi dibayar, anggap itu sedekah. Ini pertanyaan yang lain yaitu kalau misalnya ini kalau kita kan di Medan nih ya kan Pak, bisa daftar kemana aja. Nah tapi kalau misalnya dia dari luar Medan, terus dia tiba-tiba kerja di Medan dan menetap gitu, terus dia mau daftar nih, apa bisa? Gitu. Oh berarti misalkan contoh dia KTP-nya KTP luar Sumatera Utara. Ya gitu di luar lah pokoknya. Dia bekerja di Medan, mau daftar di sini, tapi dia nggak mau ubah KTP. Ya. Gitu ya, karena ribet. Karena harta warisannya ada di kampung. Gitu. Bisa kalau iya. nggak KTP nanti harta warisan nama gitu nggak masalah. Silakan daftarkan saja. Oh berarti bisa apa ya? Dengan menggunakan KTP yang memang KTP daerah luar, silakan daftarkan. Nanti tentukan fasilitas kesehatan sesuai dengan domisili kamu sekarang di kota kamu yang ada ini. Misalkan kamu daftarnya di Medan, tinggalnya di Johor. Sesuaikan vaskes kamu di Johor itu. Gitu loh. Jadi kamu nggak perlu ngambil rujukan ke Aceh. Nggak usah ya. Nggak usah. Pokoknya misal kalau misalnya dia tinggal di Johor tadi, ya udah dia datang ke paling terdekat di Johor gitu kan. Terus nih saya mau ubah, dah dari situ bisa. Betul. Oh begitu. Dia langsung ngambil rujukan dari puskesmas yang didaftarkan sesuai dengan domisili dia sekarang ini gitu. Kalau asumsi orang kan kalau dia peserta Aceh sambil rujukan dari puskesmas yang di Aceh, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu ya Pak ya? Bisa dipindahkan melalui mobil JKN. Oh nah ini baru mau tanya, berarti bisa dipindahin dari mobil JKN bisa. itu ya? Vaskes itu bisa dipindahkan melalui mobil JKN per 3 bulan. Per 3 bulan ya Pak ya? Per 3 bulan bisa dilakukan perpindahan. Misalkan kita di puskesmas A atau di klinik A nggak puas, pindah aja ke klinik yang lain yang kita rasa bagus. Udah terkonfirmasi nih, ini boleh nih ya, ini udah ini banget nih. Bener. Terus Pak, ada pertanyaan juga nih, ya kan? Soal kelas sebenarnya ini masih berhubungan dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada yang bilang kalau misalnya kuota rawat inapnya kelas 3 itu cuma dibatasi 3 hari atau beberapa hari aja gitu loh. Itu benar atau enggak sih Pak? Nah, ini yang mesti kita konfirmasi ya. Ini mesti kita luruskan Mbak Tasya. Jadi untuk jaminan pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan itu nggak ada ditetapkan dia kuota waktu. Nggak ada Pak? Nggak ada. Jadi kan kami juga sering dengar disampaikan Mbak Tasya, kalau 3 hari peserta itu kalau nggak sembuh udah harus pulang gitu ya. Karena kuota dari BPJS sudah habis. Nah itu nggak kayak gitu. Kita pelayanan itu dengan menggunakan sistem inasi bijis ya. Apa itu Pak? Inasi bijis itu kita bayar iuran itu secara paket per diagnosa. Kalau dulu sebelum era BPJS Kesehatan namanya fee for service. Jadi kita bayar rumah sakit itu berdasarkan tindakan yang mereka lakukan. Tapi kalau sekarang namanya inasi bijis. Jadi kita membayar per paket. Misalkan diagnosanya tipus lah kita bilang. Tipus itu kita bayarkan misalkan 5 juta. Itu mau 2 hari, mau seminggu, mau sebulan di situ kita bayar 5 juta. Itu dia paket paket inasi bijis. Nah, jadi kadang-kadang itu yang salah tafsir orang atau menyelewengkan 3 hari dikasih batas 3 hari, setelah 3 hari udah habis paket. Itu sebenarnya nggak seperti itu. Nggak kayak gitu ya, pokoknya gitu. Selama dia memang membutuhkan juga itu. Iya, ya tetap dirawat. Gitu. Nggak ada batas kuota 3 hari harus pulang karena waktu nggak ada gitu. Kita memang harus menyelesaikan pasien itu sampai dengan sehat. Siapa yang menentukan pasien itu sehat? Dokter. Iya dokter. Apa kata dokter kan gitu. Kalau bilang dokter udah sehat ya udah sehat lah itu. Kalau kata dokter belum sehat, ya memang belum sehat ya harus dicabut. Mana ada kuota 3 hari. Kalau misalnya nih ada keluhan-keluhan seperti itu lagi gitu kan, dari BPJS Kesehatan ini menyediakan kotak suaranya nggak sih? Itu bisa di mana gitu kita temukan, atau dari mobile JKN atau di mana gitu? Nah ini kan dari tadi Mbak tanya masalah ini masalah itu. Mungkin kan masyarakat ada masalah lain nih. Iya benar-benar. Baik. Kalau untuk permasalahan atau keluhan terkait BPJS Kesehatan ya Mbak Tasya, yang paling enak ngeluhnya itu melalui mobil JKN. Oh mobil JKN di mobil ada JKN nih ya Pak ya? juga ada fitur keluhan peserta. Disitulah mengeluh
untuk peserta kita yang memang harus kami selesaikan 1 kali 24 jam. Wajib kami selesaikan. Silakan mengeluh ke aplikasi Mobile JKN. Berarti udah ada fiturnya sendiri ya Pak ya? Ada keluhan, nanti mengeluh aja di situ, apa saja terkait keluhannya. Itu akan kami tindak lanjuti paling lama 1 kali 24 jam. Tapi kalau seandainya di Mobile JKN nggak puas nih, karena kan nggak ngomong sama orang, cuman chat. Iya benar. Satu arah, nggak ada yang nanggepin gitu. Nanggepin ya Pak ya? Kalau di rumah sakit kita ada namanya BPJS 1. BPJS 1. BPJS 1 itu BPJS yang membantu. Kita ada petugas BPJS kita yang standby di rumah sakit. Di setiap rumah sakit gitu Pak ya? Iya, di setiap rumah sakit. Walaupun nggak seluruh rumah sakit, mereka sifatnya mobile. Karena satu petugas itu memegang ada 5 atau 7 rumah sakit. Jadi, tapi nomor handphone dia standby di rumah sakit, di tempat-tempat strategis yang ada di wilayah rumah sakit, silakan ditelepon saja. Langsung tuh bisa ya Bisa Bapak? langsung koordinasi. Bisa melalui situ juga ngadunya. Tapi kalau lebih efektif dan efisien sebenarnya sih melalui Mobile JKN. Mobile JKN ya Pak ya. Tapi BPJS 1 juga bisa. Di Pandawa juga bisa ngeluh. Oh bisa juga ngeluh ya Pak ya di Pandawan? 0811. Langsung tuh. Bisa ngeluh. 0818 165 165. Ini sebenarnya mau terakhir sih sebelum kita penutupan episode 2 ya Pak ya. Harapan Bapak untuk BPJS Kesehatan ini apa sih ke depannya Pak? Kalau boleh tahu. Sepertinya harapan saya untuk masyarakat lah, kalau untuk BPJS Kesehatan apa lagi mesti harapkan. Ya oke lah. Apa BPJS Kesehatan harapannya apa nih untuk masyarakat Indonesia? Mungkin pesannya ke masyarakat kita, ya khususnya yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan, belum terdaftar BPJS Kesehatan, kita sama-sama tahu program ini sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita. Jadi mari sama-sama kita dukunglah supaya program ini bisa sustain dan dimanfaatkan oleh generasi-generasi kita selanjutnya. Karena tanpa program ini, saya rasa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia pasti akan menurun. Jadi harapan saya, segera daftarkan diri Anda, patuhi membayar iuran, dan sama-sama kita bersehat bersama. Pesan yang sangat inspiratif sekali ya Pak. Terima kasih banyak atas informasi dan waktu Bapak untuk hadir di episode kali ini. Semoga informasi ini bisa memotivasi masyarakat dan sobat sehat untuk segera mendaftarkan diri di BPJS Kesehatan. Benar ya Pak ya? Oke. Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa dan tetap sehat.